Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tanmul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jududihi wa ansarihi anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, pada kesempatan ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, sehingga dengan izinnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, baiklah pada kesempatan kajian hari ini kita akan membahas tentang cabang iman yang keempat, yaitu bi antu'mina bi annal anbiya as-sadiquna bima akhbaru bihi anillahi ta'ala, yaitu beriman dengan para nabi-nabi shadiquna, mereka itu benar, bima akhbaru bihi, terhadap apa yang mereka beritakan, semuanya itu anillahi ta'ala. Berita-berita itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani, meyakini dan mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Allah tentang nabi-nabi itu, kita harus imani dengan iman yang mantap. Nabi-nabi itu dan rasul-rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam jagat dunia ini untuk memberikan berita-berita kebaikan, berita-berita tentang persoalan-persoalan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Semua apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna minhum man arsalahum ilal khalqi li hidayatihim wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim. Dan di antara mereka itu ada yang Allah utus kepada makhluknya, kepada makhluk Allah, li hidayatihim, untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan kebenaran, wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka di dunia dan kehidupan mereka di akhirat. Jadi para nabi dan para rasul, khususnya para rasul itu diutus kepada umat manusia. Bukan hanya kepada umat manusia, bahkan beberapa ulama mengatakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada nabi-nabi, bahkan juga kepada dirinya sendiri diutus itu untuk memberikan hidayah kepada mereka, khususnya kepada manusia, memberikan petunjuk jalan kebenaran kepada manusia, wa takmili ma'ashihim, dan menyempurnakan kehidupan mereka di dunia, wa ma'adihim, dan kehidupan mereka di akhirat, wa ayyadahum bil mu'jizatid dallati ala sidqihim. Dan dikuatkan para nabi dan rasul-rasul itu dengan adanya mukjizat. Mukjizat itu apa? Ad-dallati ala sidqihim, yang menunjukkan atas kebenaran para rasul. Banyak di antara antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu yang mempunyai mukjizat.
Di antaranya Nabi Allah Musa alaihissalam mempunyai mujizat tongkat yang dipakai oleh beliau itu bisa berubah menjadi ular yang besar. Mujizatnya Nabi Allah Isa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi Allah Isa alaihissalam mendapatkan tantangan dari kaumnya untuk bisa menghidupkan orang mati yang sudah lama, yang sudah meninggal dunianya lama. Kata orang-orang kafir di saat itu, mereka meminta kepada Nabiullah Isa alaihissalam, engkau bisa menyembuhkan orang, bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia yang baru meninggal 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Coba hidupkan orang yang meninggal dunia yang sudah ratusan tahun, yang sudah ribuan tahun. Kata Nabi Isa alaihissalam, siapa? Sebutkan saja. Lalu orang-orang kafir di masa itu menyebutkan Sam bin Nuh, yaitu Sam bin Nabiullah Nuh alaihissalam. Lalu oleh Nabiullah Isa alaihissalam dengan singkat mohon kepada Allah, minta kepada Allah, melakukan sholat 2 rakaat. Lalu Nabiullah Isa alaihissalam mendatangi kuburannya Sam bin Nuh dan memberi salam kepada Sam bin Nuh yang ada di dalam kubur. Nabi Allah Isa mengucapkan assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ana insyaallah bikum lahikun nas'alullaha li wa lakumul afiyah. Setelah memberi salam, Sam bin Nuh yang ada di dalam kubur lalu menjawab, wa alaikassalam ya Isa. Lalu Nabi Allah Isa bertanya kepada Sam bin Nuh, kenapa rambut kamu itu acak-acakan? Kenapa rambut kamu itu kusut? Lalu dijawab oleh Sam bin Nuh, rambut saya ini kusut dan acak-acakan karena saya terkaget ketika dibangunkan di kubur saya ini. Saya kira hari kiamat sudah datang. Saya kira hari akhir sudah datang. Maka karena saya kaget, rambut saya ini menjadi tidak benar, acak-acakan. Lalu Nabi Allah Isa alaihissalam bertanya kepada Sam bin Nuh dengan pertanyaan, bagaimana kondisi kamu di alam kubur? Dijawab oleh Sam bin Nuh, kondisi saya baik-baik saja. Kondisi saya dalam keadaan sehat, dan yang saya rasakan sampai saat ini, kata Sam bin Nuh, yaitu mararatu sakaratil maut, pahitnya, sakitnya dicabut nyawa. Ketika saya dicabut nyawa oleh malaikat Israel yang sampai saat ini saya masih terasa sakitnya itu, padahal saya sudah meninggal dunia selama 4.000 tahun. Jadi jadi Sam bin Nuh itu meninggal dunia sudah 4.000 tahun, lalu dibangunkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dialognya adalah meninggal dunia sudah 4.000 tahun tapi masih merasakan mararatu sakaratil maut. Pahitnya terasa di lehernya Sam bin Nuh akan kematian. Rasa sakit yang masih terasa yang ada dirasakan oleh Sam bin Nuh, padahal meninggalnya sudah 4.000 tahun. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, itulah mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang sakit dan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan mukjizat Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam begitu banyaknya.
Di antaranya ada air yang bisa keluar dari jari-jari Nabi ketika para sahabat sedang kehausan, tidak ada air, lalu keluar dari jari-jari Nabi air yang sangat murni, air yang sangat jernih. Matahari di siang hari yang begitu terik bisa dirubah menjadi gelap, menjadi malam seperti malam hari atas perintah Nabi Muhammad SAW dengan tantangan dari pamannya yaitu Abu Jahal. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Kitabullah, kitab suci Al-Quran adalah merupakan mukjizat Al-Kubra, mukjizat yang sangat besar. Di mana dalam Al-Quran itu banyak sekali kita baca ayat-ayat tentang kemukjizatan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan wa ayyadahum bil mu'jizat. Allah Subhanahu wa taala menguatkan para rasul-rasulnya, para nabinya dengan mukjizat-mukjizatnya ad-dalati ala sidqihim, yang menunjukkan atas kebenaran mereka. Fabalagu anhu ta'ala, maka sampai berita itu disampaikan oleh para rasul, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Risalatihi wa bayyanu lil mukallafina ma amaru bi bayanihi. Maka sampai dari Allah Subhanahu wa taala risalah-risalah, segala utusan-utusan, segala perintah-perintah. Wa bayyanu, dan para rasul itu menjelaskan lil mukallafina, terhadap orang-orang yang berakal, yang sudah akil balik. Yang disebut mukallaf adalah orang yang akalnya sehat dan orang itu sudah akil balik. Ma amaru bi bayanihi, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada rasul-rasulnya untuk menjelaskan kepada umatnya. Setiap nabi, setiap rasul itu pasti nabi, dan tidak semua nabi itu adalah rasul. Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi ketika umur 25 tahun dan diangkat menjadi rasul ketika umur 40 tahun. Sebelum umur 25 tahun Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan. Itu disebutnya bukan mukjizat, tapi disebutnya adalah irhas. Sahabat Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati dan saya muliakan, oleh karena itu kita imani rasul-rasul ini. Nah, itu bagian dari rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak kita yakini, kita tidak imani, kita tidak percayai dengan sepenuh hati, maka kita termasuk orang-orang yang membangkang dan orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari ajaran agama kita, agama Islam. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya muliakan, saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan diri saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.